PLN merupakan badan usaha milik negara yang bergerak dalam bidang pembangkitan, transmisi, dan distribusi pembangkit listrik. PLN sendiri didirikan dengan tujuan untuk menyelenggarakan usaha penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum dalam jumlah dan mutu yang memadai, serta memupuk keuntungan dan melaksanakan penugasan pemerintah di bidang ketenagalistrikan dalam rangka menunjang pembangunan dengan menerapkan prinsip-prinsip perseroan terbatas. Visi dari PLN yakni menjadi perusahaan listrik terkemuka se-Asia Tenggara dan nomor satu pilihan pelanggan untuk solusi energi. PLN memiliki misi antara lain yang pertama, menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. Yang kedua, menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir, menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Unit PT PLN dibagi dalam beberapa wilayah untuk mengurusi pembangkitan, penyaluran atau transmisi, pengatur beban, dan distribusi kepada pelanggan di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa unit yang ada dalam PLN antara lain kelompok unit induk distribusi, kelompok unit induk transmisi, kelompok unit induk penyaluran dan pusat pengatur beban, kelompok unit induk pembangkitan, kelompok unit induk wilayah, dan yang terakhir kelompok unit induk pembangunan. Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, PLN sendiri dilindungi dan diatur oleh undang-undang sebagai dasar hukum mereka. Seperti yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014, khususnya pasal-pasal berikut. Yang pertama adalah Pasal 8 Ayat 1 tentang usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Yang kedua adalah Pasal 14 Ayat 1 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Ayat 6, disusun oleh pemohon dengan memperhatikan Rencana Umum Ketenagalistrikan. Yang ketiga adalah Pasal 16 Ayat 1 tentang Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat 3, dievaluasi secara berkala setiap 1 tahun oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik. Dan yang terakhir adalah Pasal 16 Ayat 2, dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, diperlukan perubahan. Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik mengajukan rencana usaha penyediaan tenaga listrik yang telah diubah kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya untuk memperoleh pengesahan. Dan selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara. Dan yang kelima adalah Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Dan yang keenam adalah Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26/2021/MEM/2008 tanggal 13 November 2008 tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional. Dan yang terakhir adalah Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25/IUPTL/PMDN/2016 tanggal 27 September 2016 tentang izin usaha penyediaan tenaga listrik PT PLN Persero. Menurut KBBI, krisis dapat diartikan sebagai keadaan yang gawat, genting, atau suram. Saat ini, krisis dunia yang dirasakan adalah pada penurunan pasokan energi listrik.
Contohnya di Afrika Selatan, Eskom sebagai BUMN negeri tersebut telah mengumumkan pemadaman listrik karena lonjakan penggunaan listrik saat musim panas tahun ini. Ditambah dengan infrastruktur yang mengalami kerusakan, produksi listrik menjadi menurun. Panas yang menyengat bukan menjadi satu-satunya penyebab krisis dunia. Pasokan batu bara yang merosot juga melanda sebagian besar negara di Asia sehingga menyebabkan dilakukannya pemadaman listrik secara harian. Sementara itu, pemulihan dari pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan permintaan listrik. Peperangan yang terjadi antara negara Rusia dan negara Ukraina yang telah berlangsung hampir 1 tahun kian memperparah krisis energi yang terjadi di Eropa, sehingga penggunaan bahan bakar batu bara semakin tinggi. Hal ini berbanding terbalik. Indonesia justru memiliki cadangan listrik lebih dari 30%-nya dari beban pemakaian listrik nasional yang dikatakan oleh Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis PT PLN Persero, Hartanto Wibowo. Dia juga menambahkan bahwa Indonesia berada di level aman. Cadangan ini bertambah karena adanya 2 PLTU Batang Jawa Tengah dan PLTU Jawa 4 Tanjung Jati B. Kedua PLTU ini menaati Undang-Undang Cipta Kerja pada pasal 128A dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang energi dan sumber daya mineral. Pemerintah jika meningkatkan nilai tambah batu bara akan dikenakan royalti 0%. Di sini aku mau menjelaskan bagaimana respon PLN pada anjungan PBB tentang energi terbarukan. Nah, PLN di sini setuju dan bekerja sama dengan Asian Development Bank atau ADB untuk membantu Indonesia melakukan transisi dari energi berbasis karbon ke energi bersih. Indonesia baru menyatakan komitmennya untuk mengurangi emisi sampai 29% pada 2030. Indonesia bertekad untuk mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau sebelum 2060. BUMN juga menyambut kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan yang merupakan langkah awal menuju transisi yang adil dan terjangkau untuk mendorong jalur pembangunan yang netral karbon. Berikutnya kita akan bahas tentang isu penggunaan energi terbarukan. Seperti yang kita ketahui, pemanfaatan minyak bumi dan batu bara ini merupakan beberapa cara untuk menghasilkan listrik dan bahan bakar yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, dari waktu ke waktu sumber energi fosil ini semakin lama itu semakin menipis sehingga Indonesia perlu memperkuat sumber energi terbarukannya agar bisa menghasilkan produk pengganti. Hal ini dapat menimbulkan beberapa isu. Yang pertama, harga atau nilai dari bahan bakar akan jatuh dan penggunaan minyak bumi dan batu bara ini dapat dilarang dengan alasan demi kesehatan masyarakat umum. Bagaimana respon strategi pada pengembangan energi terbarukan? Jadi, strategi yang digunakan untuk pengembangan energi terbarukan ini ada beberapa. Yang pertama, mewajibkan pelaku energi atau kita sebagai masyarakat untuk memanfaatkan dan mengupayakan komitmen untuk menerapkan efisiensi energi serta menciptakan budaya hemat energi. Yang kedua, ada instrumen kebijakan melalui peraturan, perundang-undangan, dan lainnya. Yang ketiga, pemberian intensif bagi pengembangan energi terbarukan. Lalu yang keempat, kewajiban perusahaan pembangkit energi fosil untuk memiliki energi terbarukan dalam persentase tertentu atau melalui kebijakan tata niaga panas bumi yang dapat menurunkan biaya operasi dan kewajiban kalangan industri besar untuk memakai sumber energi terbarukan. Dalam pelaksanaan strategi ini ada beberapa tantangan berat. Beberapa di antaranya adalah bagaimana menyelaraskan upaya pengembangan energi terbarukan dengan peluang pasar yang ada di Indonesia, dan bagaimana mengakses ke sumber keuangan global menyangkut energi hijau dan energi bersih. Dan saat ini yang sangat perlu dilakukan adalah identifikasi mengenai hambatan, pengalaman, dan celah dari kasus yang ada untuk menghasilkan kebijakan yang mendukung terwujudnya iklim bisnis energi terbarukan yang kondusif.
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PTBA Farida Tamrin mengatakan target produksi batubara perusahaan sendiri pada tahun ini ditetapkan sebesar 36 juta ton. Angka itu mengalami kenaikan 20% dibandingkan tahun lalu yang hanya 30 juta ton. Sementara itu, total produksi batubara PTBA sendiri selama semester 1 2022 telah mencapai 15,9 juta ton. Hal tersebut didukung oleh peningkatan produksi batubara khususnya di daerah Banko seiring dengan tingginya permintaan batubara kalori rendah. Menurut Farida, penjualan ekspor batubara PTBA melonjak dari 33% pada kuartal 1 2022 menjadi 38% di kuartal 2 2022, sehingga membuat porsi ekspor pada semester 1 2022 tercatat sebesar 35% dari seluruh penjualan. Adapun peningkatan ekspor terjadi karena suplai batubara ke negara-negara di Asia melonjak, misalnya India, Korea Selatan, Thailand, Cina, dan Kamboja. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi Dadan Kusdiana mengungkapkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan energi terbarukan untuk pembangkit listrik menjadi bagian rencana strategis pengembangan pembangkit listrik Net Zero Emission atau NZE. Mulai tahun 2035 didominasi oleh Variable Renewable Energy atau VRE berupa PLTS, pada tahun berikutnya diikuti oleh PLTB dan PLTAL. Juga model storage yang dikembangkan mulai tahun 2025 adalah Pump Storage, Battery Energy Storage System atau BESS, mulai masif pada tahun 2031 bersamaan dengan pengenalan pemanfaatan hidrogen. Pemanfaatan hidrogen ditargetkan mulai masif pada tahun 2051. Saat ini pemerintah juga menyiapkan penurunan emisi gas rumah kaca yang berbasis dari PLTU. PLN berkolaborasi dengan Indonesia Battery Corporation atau IBC untuk membangun sistem baterai penyimpanan energi atau Battery Energy Storage System atau BESS berkapasitas 5 MW atau 5 MW tahun ini. Program ini merupakan tindak lanjut dari rencana kerja IBC untuk memulai ekosistem penyimpanan baterai di Indonesia sebagai upaya mempercepat transisi energi hijau dan mencapai Net Zero Emission atau NZE pada tahun 2060. Pada waktu yang sama, PLN juga menggandeng Korea Electric Power Corporation atau KEPCO dan True Digital Leader atau TDL untuk bekerja sama membangun Green Energy Country di kedua negara melalui penelitian dan implementasi BESS, tabung listrik atau TALIS, dan peak saving pada energi terbarukan. Melalui kerjasama ini, PLN, KEPCO, dan TDL akan melakukan Proof of Concept atau POC dan penelitian bisnis BESS sebagai Renewable Energy Integration dan peak saving pada jaringan PLN. Tak hanya itu saja, PLN juga bekerja sama dengan PT Energi Indonesia Berkarya atau EIB yang merupakan anak usaha dari Sinarmas Group dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. PLN dan EIB akan bekerja sama dalam penyediaan EV charging baik berupa SPKLU, SPBKLU maupun home charging. Dari data-data di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemanfaatan sumber daya alam harus memiliki izin, baik yang didirikan oleh pemerintah ataupun didirikan oleh masyarakat umum. Dikarenakan sumber daya alam adalah bahan baku strategis yang bermanfaat bagi banyak orang, terutama masyarakat yang berada di Indonesia. Sehingga sumber daya alam harus diawasi secara ketat oleh bangsa Indonesia sendiri, terutama bahan baku strategis yang lebih penting daripada bahan baku biasa yang dapat ditemukan dimanapun. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan sampai jumpa.